Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'alana ummatan wahidah wa amarana bittaqwa wal istiqamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil ummah nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, para pecinta Al-Quran, salihin, salihat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali dalam serial Tafsir Al-Azhar membersamai Buya Hamka dalam menadaburi ayat-ayat Al-Quran. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan kali ini menadaburi surat Al-Baqarah ayat 215 sampai 215 bi'idznillah. Saya bacakan 3 ayat dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Zuyyina lilladhina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladhina amanu وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Tanyakan kepada Bani Israel, berapa sudah kami berikan kepada mereka keterangan yang nyata. Dan barang siapa yang mengganti nikmat Allah sesudah datang kepadanya, maka sesungguhnya Allah amat keras siksaannya. Dihiaskan bagi orang-orang kafir kehidupan dunia, dan mereka hinakan orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu akan lebih atas dari mereka di hari kiamat. Dan Allah mengkaruniakan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dengan tidak dihitung. Adalah manusia itu umat yang satu. Lalu Allah mengutus nabi-nabi membawa berita kesukaan dan berita ancaman. Dan kita dan dia turunkan bersama mereka akan kitab dengan kebenaran. Supaya kitab itu memberi keputusan di antara manusia dalam hal-hal yang mereka perselisihkan padanya. Dan tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang-orang yang telah diberikan dia kepada mereka. Sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan lantaran dengki di antara mereka, maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang beriman dari hal yang diperselisihkan oleh orang-orang itu dengan kebenaran atas izinnya. Dan Allah memberi petunjuk kepada barang siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Para pemirsa, Buya Hamka melanjutkan setelah pada bahasan lalu tentang as-silmi, tentang kafah, tentang totalitas berislam. Sekarang Allah membawa kita suasana dialogis. Coba tanya itu Bani Israel, berapa tanda-tanda kekuasaan yang dikirimkan kepada mereka? Berapa nabi-nabi yang sangat luar biasa mukjizat-mukjizatnya? Tapi pada faktanya ternyata mereka mendustakan. Nah ini kalau ditanyakan kepada mereka, berapa mukjizat Musa kepada Fir'aun? Berapa nabi-nabi lain berpuluh banyaknya membawa keterangan menunjukkan jalan benar? Niscaya Bani Israel mengakui bahwa mereka menerima banyak sekali. Nah itulah kenapa kemudian mereka mengganti nikmat itu. Di ayat 211 ini disebutkan, dan barang siapa mengganti nikmat Allah sesudah datang kepadanya, maka sesungguhnya Allah adalah amat keras siksaannya. Dan ini kan terjadi kehadiran Rasulullah SAW membersamai para kaumnya, orang-orang yang ada di sekitarnya disia-siakan. Dan itu juga fakta terjadi hari ini. Kita umumnya itu ketika membersamai nikmat Allah merasa bahwa itu biasa saja. Nikmat Allah itu terasa luar biasa pada saat kita kehilangan. Contoh,
orang tua menjadi luar biasa, menjadi nikmat yang luar biasa ketika orang tua kita sudah tiada. Guru kita juga demikian. Ketika mahasiswa atau siswa lulus, dia merasakan bahwa berpisah dengan gurunya yang membersamainya dengan penuh kesabaran. Seterusnya, saudara, dan seterusnya, dan seterusnya. Demikian juga nikmat diberikan keterangan. Inilah yang kata Buya Hamka sebut undang-undang Tuhan yang berlaku pada Bani Israel. Ya, dapat dilihat nyata pada waktu diturunkan itu. Maka pesan ini kemudian membawa jangan sampai umat yang datang, yang diturunkan Al-Quran kepadanya, itu terkena seperti halnya yang terjangkiti pada Bani Israel. Maka umat yang datang ini disebutnya sebagai umatan wasata, yaitu umat yang sebaik-baiknya, karena kelak juga akan ditafsirkan nanti. Jadi umatan wasata, kata Buya Hamka, nanti akan ditafsirkan pada saat sampai pada ayatnya. Kemudian di ayat ke 212 Buya Hamka menjelaskan makna apa makna zuyyina lilladina kafarul hayatud dunya. Dihiaskan. Orang kafir di sini tentu bukan hanya kafir secara akidah ya, tapi kafir dari perangai juga. Ya, terutama tidak mau menerima ajaran yang tadi disebut asilmi kafah pada pembahasan sebelumnya. Yang beliau sebutkan di sini adalah tentang hawa nafsu dan setan-setan yang senantiasa menghabiskan keduniaan itu sehingga menetap orang itu dalam kesukaannya kepada dunia itu melebihi dari yang seharusnya mereka lebih condong pada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Quraisy itu menolak Nabi bukan tidak tahu kebenaran. Pembesar-pembesar itu menolak itu bukan tidak tahu yang dibawa Nabi itu sesuatu yang benar, tetapi lebih kepada mereka dihiasi. Jadi yang mereka pola pikir salah itu menjebak mereka kemudian meninggalkan atau menolak Nabi Muhammad adalah karena mereka merasa nampaknya yang dibawa Nabi Muhammad itu tidak cocok untuk mereka. Kenapa? Karena mereka lebih menyukai dunia. Kenapa? Kalau datang Nabi Muhammad, berhala tidak ada, berarti para importir berhala tidak lagi mendapatkan keuntungan ekonomi. Ketika Nabi Muhammad datang, mereka merasa terancam dari posisi kedudukannya. Secara politis mereka akan menjadi tokoh-tokoh penting, tapi mereka merasa Nabi Muhammad adalah ancaman bagi mereka. Lalu apa akibat orang-orang yang terhiasi dengan dunia dan kemegahannya, yang tersetir dengan hawa nafsunya? Insya Allah kita lanjutkan telaah Buya Hamka setelah jeda singkat yang berikut. Para pemirsa, Buya Hamka menjelaskan apa yang dialami oleh orang-orang Quraisy, bahkan juga Yahudi nanti ketika Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Itu ada kemiripan. Kedengkian mereka terhadap Nabi Muhammad SAW itu bermula dari suasana kebatinan mereka yang dikendalikan oleh dunia tadi. Zuyyina lil ladina kafaru al hayatud dunya. Ini makna kata zuyyina lil ladina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladina amanu, sehingga standar itu dijadikan untuk merendahkan orang. Hati-hati kalau kita terhiasi dunia secara berlebihan, kita akan melihat orang lain itu dengan standar keduniaan, sehingga dia menganggap remeh. Apalagi yang memeluk Islam adalah para budak, adalah orang-orang miskin. Padahal secara fakta dari as-sabiqunal awwalun, justru yang dominan memeluk Islam adalah orang-orang yang terhormat dan terdidik. Yang budaknya hanya beberapa saja, tetapi itu yang dieksplor. Karena pada faktanya para kaum yang terdidik dan orang-orang kaya itu tidak menyampaikan keislamannya secara terbuka di awal waktu dan baru diketahui belakangan. Nah, ini yang menarik, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala membantah mereka yang menganggap orang-orang itu rendah dengan cara pandang keduniaan mereka, Allah katakan wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Jadi konsep rizki itu apa? Nah, di sini ya Buya Hamka ya. Mulanya kelihatan susah. Ya, di dunia orang susah. Tetapi tidak lama kemudian keadaan itu berubah. Ketika orang-orang muhajirin
pergi ke Madinah dan seterusnya kita bisa lihat sampai datangnya Fathu Makkah dan seterusnya. Itu adalah bagian dari rizki. Makanya di dalam hijrah itu terdapat rizki. Nah, lalu yang menarik adalah setelah ayat ini Allah menyebutkan nasu ummatan wahidah. Nah, ini menarik. Tema kita hari ini adalah tentang umat yang satu. Kenapa Allah membahas ummatan wahidah di pangkal ayat, di awal ayat 213 ya. Sebagai dasar ilmu sosiologi, kata Buya Hamka, untuk direntang panjang dalam akar pikiran manusia. Manusia itu pada hakikatnya adalah umat yang satu. Ya, umat yang satu itu artinya semuanya mengenal fitrah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Meskipun berbeda warna kulitnya, berlainan bahasanya, berdiam di benua dan pulau yang berbeda, pekerjaannya yang berbeda, tapi semuanya memiliki fitrah dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka faba'atsallahu nabiyyin. Maka diutusnya para nabi itu sesungguhnya adalah untuk menjaga fitrah satunya itu dan supaya tidak terjadi disorientasi. Oleh karena seluruh manusia berperasaan satu, ya kan? Berkeadaan satu, ya, hakikatnya satu, maka manusia itu dengan akal budi yang ada padanya mencari hakikat yang satu itu. Ya. Nah, macam-macam teori dikemukakan para ahli sejarah purbakala untuk menilai kenyataan yang didapati, tanda-tanda kepercayaan pada Tuhan terdapat dalam timbunan di Yunani sebelum Homerus ya. Serupa yang banyak juga didapati di Mongolia. Serupaan juga didapati di Mohenjo-daro. Ini sebutan-sebutan istilah yang ditulis oleh Buya Hamka menandakan beliau berwawasan luar biasa ya. Kita jangan bandingkan hari ini yang bisa googling ya, bisa melalui internet. Ini menandakan wawasan Buya Hamka dalam menuliskan tafsir ini luar biasa. Nah, beliau juga selain berbackground ilmu-ilmu sosiologi dan sejarah, beliau juga menyebut ulama-ulama salaf ya melalui tafsir At-Tabari dari Ibnu Ya'la, Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan apa yang dikatakan Ibnu Abbas, makna dari kana nasu ummah. Nah, ummah itu maksudnya penafsiran Ibnu Abbas adalah berasal dari yang satu, yaitu kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini pembahasan secara saintifik beliau sampaikan panjang lebar, lalu juga beliau sampaikan bahwa setiap umat itu pasti ada orang yang memberi peringatan. Jadi peringatan yang dibawa para nabi itu pada hakikatnya adalah menjaga rel, ya, menjaga konsistensi mereka berada pada asal yang satu, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bersama nabi-nabi itu nanti turun kebenaran. Hakikat yang seharusnya dipegang dan dipedomani oleh manusia. Dan nabi-nabi yang datang itu kitabnya ditinggalkan sehingga terjadilah perselisihan di antara mereka. Dan kitab yang terakhir itulah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, kana nasu ummatan wahidah ini tidak bisa difahami secara literal bahwa manusia tidak boleh berbeda pendapat, bukan itu maksudnya. Dan juga apa yang dialami oleh ahli kitab, mereka berbeda-beda pendapat, ini karena kitab suci itu mengalami perbedaan dari satu yang lainnya ditulisnya. Jika Al-Quran ditulis semasa Nabi Muhammad masih hidup, maka kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad itu ditulis sepeninggal Nabi yang menerima kitab tersebut. Sehingga sekalipun di awalnya itu asli, makin ke sana makin kemari sulit membuktikan orisinalitasnya, otentifikasnya, ada campur tangan dan pemalsuan yang terjadi di sana sini. Maka makna kana nasu ummatan wahidah, dan Allah kemudian utus para nabi itu untuk menjaga itu. Dan di dalam Al-Quran hanya disebutkan jumlahnya 25 dari lebih dari 100.000 para nabi yang Allah utus kepada setiap kaum. Ya, kalaupun sudah sedemikian banyaknya, masih ada beberapa kelompok yang belum tersampaikan nilai-nilai itu, maka tentu Allah tidak akan mengadab mereka. Seperti mana dijelaskan di surat Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan janji Allah di 2013, Allah memberi petunjuk barang siapa yang dikendakinya. Maka petunjuk Allah tentu sesuai dengan apa kehendaknya, bukan apa yang diingini manusia. Bahkan sekelas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja
beliau tidak diizinkan untuk menyampaikan petunjuknya kepada pamanda yang tersayang, yaitu Abu Thalib, yang sudah memasang badan, yang sudah menamengkan nyawanya untuk melindungi Nabi Muhammad SAW berdakwah. Nah, sehingga setelah penjelasan ini nanti Buya Hamka akan menyampaikan fakta bahwa dalam menjaga kesatuan umat tadi itu, fitrah tadi itu, ada ujian yang harus ditempuh manusia. Nanti digambarkan di ayat 214 dan 215. Insya Allah kita akan sama-sama dengarkan penjelasan Buya Hamka setelah jeda ringan yang berikut. Para pemirsa, Buya Hamka membuat transisi yang luar biasa ya. Setelah menyebutkan tadi ya, karena nasu ummatan wahidah, beliau transisikan dengan dua ayat ya. Saya bacakan ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Ataukah kamu kira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepada kamu seumpama yang pernah datang kepada orang yang telah lalu sebelum kamu, telah menimpa kepada mereka kesusahan, kecelakaan, dan diguncangkan mereka, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman sertanya, bilakah pertolongan Allah? Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Mereka akan bertanya kepadamu, kepada engkau, apakah yang akan mereka belanjakan? Katakanlah, apa yang akan kamu belanjakan dari kebaikan itu adalah kepada ibu bapak dan keluarga karib, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan anak perjalanan. Dan apa saja yang kamu perbuat dari hal kebaikan, maka sesungguhnya Allah adalah mengetahuinya. Subhanallah, ini transisi luar biasa ya. Sebagaimana sudah dijelaskan, petunjuk Allah diberikan kepada siapa saja. Tapi, nah ini, ketika Allah mengatakan, memang setelah dapat petunjuk masuk surga gitu aja, semudah itu kira-kira. Ya memang tidak sulit, tetapi bahwa seseorang tidak akan dimasukkan ke dalam surga kecuali setelah mendapatkan ujian. Faktanya seseorang naik kelas setelah melalui ujian. Jadi ujian itu merupakan sebuah keniscayaan. Nabi-nabi, Rasul Allah, orang yang berjuang mengikuti jejak beliau, sejak dari zaman Adam sampai Ibrahim, telah menimpa kepada mereka kesusahan. Dan ini disebutkan semua ya, bagaimana para nabi-nabi, orang-orang terdahulu mendapatkan cobaan yang sangat banyak. Di sini Buya Hamka menyebutkan semua. Nanti para pemirsa bisa menelaah kembali pada buku tafsir yang membahas beliau tentang ini ya. Nah, dan yang menarik adalah bahwa sampai-sampai, nah ini dia, sampai-sampai orang-orang beriman yang membersamai para nabi itu dalam tanda kutip mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Katanya Allah menolong kita, katanya kita berada pada kebenaran, tapi kapan pertolongan itu datang? Kok enggak datang-datang? Nah ini Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebut ala inna nasrallahi qarib, ini mengapa Allah memberikan kepastian seperti ini? Mengapa ada kata-kata qarib? Ini tekanan musuh sudah sampai puncak, sehingga menegakkan kebenaran itu betapapun lemahnya, maka sudah menjadi dekat. Jadi gampangnya begini, kalau boleh Al-Fakir menjelaskan lebih detail, bahwa pada saat cobaan itu demikian membuat dalam tanda kutip nyaris membuat frustasi, tekanan yang semakin hebat, maka ketahuilah itu akan menjadi semakin dekat. Kalau teorinya, malam itu kalau sudah pekat, sudah sangat hitam, pertanda subuh dan fajar semakin dekat. Nah ini pengalaman beliau ya,
pada saat kekejaman yang terjadi. Beliau sebutkan di sini kaum muslimin di Indonesia, kekuasaan komunis tahun 1965, bahkan disebut hijriahnya oleh beliau 1385 hijriah, mendapatkan tafsiran dan fitnah dari sini. Jadi di saat keadaan memuncak, salah seorang anak saya bertanya, saya bacakan kata beliau, "Ayah, benarkah Allah akan menolong orang beriman?" Karena cobaan luar biasa PKI pada waktu itu, belumkah patut kalau pertolongan itu datang sekarang? Lalu saya bacakan kata beliau ayat ini kepada anak-anak saya. Jadi beliau mencoba membenturkan realitas pada waktu itu bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat ketika seseorang mendapatkan cobaan yang sangat luar biasa. Sehingga pesan beliau, tidak usah kita memandang jauh. Nggak usah memandang jauh. Cukup dalam usaha kita yang terbatas. Umat Islam di zaman sekarang bilangannya banyak. Konon di seluruh dunia sekarang kira-kira 1 miliar. 1 miliar itu beliau tulis di zaman beliau loh. Ya. Sekarang udah lebih. Nah, itu berdasarkan Islamnya. Apa yang dapat kita sumbangkan kepada persada dunia dengan agama kalau ada 1 juta orang itu insaf beragama. Nah, ini menarik kata-katanya. Jadi bukan pada kemenangan saja. Dari 1 miliar zaman beliau tulis ini, atau sekarang mungkin angkanya sudah mendekati 2 miliar atau bahkan sudah 2 miliar, berapa orang yang sadar tadi melaksanakannya Islam secara kafah tadi itu. Totalitas di dalam berislam, totalitas di dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja umat Islam akan mendapatkan bukan hanya bergaining. Masalahnya adalah segolongan kecil umat Islam sendiri baru sadar itu sedikit. Lalu memimpin umat kaumnya itu untuk punya kesadaran, sudahlah satu usaha luar biasa. Ada sekelompok umat kecil saja mau berusaha, itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Mereka akan bertanya, apakah akan ada yang mereka belanjakan? Ini transisi berikutnya. Dan ini menarik. Apa hubungannya dengan yang sebelumnya? Karena ini adalah mengajak kita berpikir kontributif. Ya, jadi kalau orang ingin supaya dirinya baik, maka pola pikirnya kontributif. Maka di sini yas'alunaka madza yunfiqun. Apa yang harus dibelanjakan? Dibelanjakan itu kalau ditanya bukan untuk saya makan, bukan untuk enak-enakan ini, itu boleh. Tapi harusnya berpikir bagaimana kita mendistribusikan harta kita, itu adalah berpikir kontributif. Yang paling utama adalah kepada orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin yang membutuhkan, kepada ibnu sabil, itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Jadi transisinya sangat halus sekali, bahwa kalau supaya kita tidak tergelincir, kita menyadarkan umat menjadi satu, maka itu dengan cara berpikir kontributif. Mudah-mudahan yang diajarkan Buya Hamka dan sebelumnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan teologi Al-Ma'unnya adalah menjadi muslim yang kontributif. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.